Putusan Mahkamah Agung yang perintahkan KPU mencabut aturan soal batas usia calon kepala daerah membawa konsekuensi terkait siapa bakal calon kepala daerah yang bisa mendaftarkan diri dalam Pilkada serentak 2024. Di tengah rencana Gerindra mengusung Kaisang maju di Pilgub Jakarta, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan syarat usia calon kepala daerah yang tidak harus 30 tahun melalui putusan nomor 23P/HUM tahun 2024. Dikutip dari website resmi Mahkamah Agung, bahwasannya pengertian Mahkamah Agung ialah pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau RI diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Lalu, bagaimana dengan tagline berita yang menyatakan bahwasannya putusan Mahkamah Agung atau MA soal batas usia calon kepala daerah hanya dalam 3 hari? Apakah dejavu terkait putusan Mahkamah Konstitusi atau MK, yaitu batas usia capres dan cawapres? Ataukah Mahkamah Konstitusi memang dipergunakan untuk melantik kakak dan Mahkamah Agung dipergunakan untuk melantik adik? Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota dalam pasal 4 ayat 1 poin D yang berbunyi bahwasannya berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak penetapan pasangan calon. Dilansir dari detik.com, bahwasannya Mahkamah Agung mengabulkan gugatan yang diajukan Ketum Partai Garuda yaitu Ahmad Trida Sabana dan kawan-kawan terkait perubahan usia calon gubernur dan wakil gubernur dari undang-undang yang sudah ditetapkan. Memangnya ketetapan Mahkamah Agung apa sih yang berubah? Seperti yang kita ketahui, bahwasannya usia untuk calon gubernur dan wakil gubernur di dalam undang-undang ialah 30 tahun ketika pendaftaran untuk pemilihan kepala daerah atau pilkada. Namun, Mahkamah Agung atau MA mengubahnya menjadi usia 30 tahun setelah dilantik, mengingat dan menimbang bahwasannya Kaisang Pangarep selaku Ketua Umum PSI akan mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur di Pilkada 2024 nanti dan belum berusia 30 tahun ketika pendaftaran nama calon. Kemudian, Liputan 6 mewawancarai Kaisang Pangarep pada Kamis 13 Juni 2024 dan membahas terkait kesiapan Ketua PSI ini yang akan maju dalam Pilkada 2024 nanti. Kaisang menyebutkan bahwa dirinya siap menjadi wakil gubernur dari Anies Baswedan karena menurutnya Anies Baswedan memiliki elektabilitas tinggi dalam survei di Jakarta. Dilansir dari detik.com, bahwasannya Mahkamah Agung mengabulkan gugatan yang diajukan Ketum Partai Garuda yaitu Ahmad Trida Sabana dan kawan-kawan terkait perubahan usia calon gubernur dan wakil gubernur dari undang-undang yang sudah ditetapkan. Lalu, bagaimana sih tanggapan Perludem atau Pemilu dan Demokrasi terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut? Dikutip dari kompas.com, telah terjadi wawancara dengan Direktur Eksekutif Perludem atau Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, yaitu Khairunisa Nur Agustiati pada Rabu 5 Juni 2024 yang menyatakan bahwasannya putusan MA yang mengubah syarat usia calon kepala daerah bertentangan dengan Undang-Undang tentang Pilkada, sehingga KPU
seharusnya mengabaikan putusan Mahkamah Agung atau MA. KPU harus berpegang pada Undang-Undang Pilkada. Lantas, apa yang seharusnya dilakukan oleh mahasiswa atas kasus ini? Yang pertama, yaitu usahakan untuk memahami secara menyeluruh mengenai keputusan Mahkamah Agung atau MA. Yang kedua, memantau dan mengawasi keputusan Mahkamah Agung atau MA sampai hari H pelaksanaan Pilkada atau pemilihan kepala daerah 2024 terlaksana. Yang ketiga, lakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami implikasi keputusan Mahkamah Agung atau MA dalam konteks lebih luas, seperti dampaknya terhadap sistem politik lokal dan nasional. 4. Mengajukan petisi atau menulis surat terbuka kepada pemangku kepentingan terkait. 5. Terlibatlah dalam organisasi mahasiswa yang peduli dengan isu hukum dan politik. Yang terakhir, inisiasi diskusi dan forum publik di kampus atau di komunitas lokal untuk membahas dampak keputusan Mahkamah Agung atau MA.